Hai, kita ketemu lagi. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai stoichiometry. Stoichiometry adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Sebelumnya kita mengingatkan kembali apa yang pernah dibahas pada video-video sebelumnya mengenai hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Menurut Lavoisier, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh sederhana, hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan senyawa hidrogen oksida. Pada awal reaksi, hidrogen sejumlah 4 gram, sementara oksigen sejumlah 32 gram. Maka, kalau kita mengacu pada hukum kekekalan massa, massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama, maka massa hidrogen oksida yang terbentuk sejumlah 36 gram. Karena 4 gram dari hidrogen, 32 gram dari oksigen. Dan perlu diperhatikan, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier hanya berlaku dalam sistem tertutup. Hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap-tiap senyawa adalah tetap. Contoh, senyawa SO3, massa S dibanding massa O sama dengan 1 kali AR S dibanding 3 kali ARO. AR adalah massa atom relatif. Massa atom relatif S dalam sistem periodik senilai 32. Sementara massa atom relatif O dalam sistem periodik senilai 16. Sehingga dari perbandingan 1 kali ARS dibanding dengan 3 kali ARO menjadi 1 kali 32 dibanding dengan 3 kali 16 sama dengan 32 dibanding 48 sama dengan 2 dibanding 3. Inilah perbandingan yang dimaksud hukum Proust, bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap-tiap senyawa adalah tetap. Untuk terbentuk SO3, maka perbandingan massanya harus 2 dibanding 3. Keuntungan hukum Proust. Bila diketahui massa suatu senyawa atau massa salah satu unsur yang membentuk senyawa tersebut, maka massa unsur lainnya dapat ditentukan. Sebagai contoh, tentukan kadar karbon dalam 50 gram CaCO3. Bila AR dari karbon sama dengan 12, oksigen sama dengan 16, dan kalsium sama dengan 40. Yang pertama, kita menghitung massa karbon. Massa karbon sama dengan AR karbon dibagi MR CaCO3 kali massa CaCO3. Air karbon 12 dibagi MR dari CaCO3. MR adalah massa rumus molekul, diperoleh dari penjumlahan AR dari setiap unsur penyusunnya. CaCO3 penyusunnya adalah Ca, C, dan O. Ca, AR-nya 40, C 12, O 16 kali 3. Kalau dijumlahkan sama dengan 100. Sehingga massa karbon sama dengan 12 dibagi 100 kali 50 gram. Sama dengan 6 gram. Kemudian kita menentukan kadar karbon. Sama dengan massa karbon dibagi massa CaCO3 kali 100%. Massa karbon 6 gram dibagi massa CaCO3 50 gram kali 100%. Dan kita memperoleh nilai kadar karbonnya sebesar 12%.
Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Menurut Dalton, bila dua buah unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka perbandingan massa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, ada dua buah unsur, nitrogen dan oksigen, disenyawakan, dapat terbentuk senyawa NO dengan perbandingan massa N dan oksigen sama dengan 14 dibanding 16. Ini adalah AR dari nitrogen dan 16 adalah AR dari oksigen. Bila disederhanakan menjadi 7 dibanding 8. Senyawa kedua adalah NO2 dengan perbandingan massa nitrogen dan oksigen sama dengan 14 dibanding 32 sama dengan 7 dibanding 16. Coba kita perhatikan. Di sini ada massa yang sama. Nitrogen, salah satu unsurnya dari dua senyawa ini, NO dan NO2, terutama unsur nitrogen, massanya sama besar, 14. Tidak berubah. Sementara oksigennya berubah massanya. Pada senyawa NO, oksigen memiliki massa 16. Sementara pada senyawa NO2, massanya 32. Sehingga kalau kita lihat perbandingan dari oksigennya pada senyawa NO dan NO2 adalah 8 dibanding 16. Sama dengan 1 dibanding 2. Maka kita memperoleh perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Hukum dasar kimia yang keempat adalah hukum perbandingan volume atau dinamakan hukum Gay-Lussac. Menurut Gay-Lussac, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi, dapat kita simpulkan, bila P1 sama dengan P2, maksudnya adalah tekanan 1 sama dengan tekanan kedua, dan suhu pertama sama dengan suhu kedua, maka akan berlaku, menurut Gay-Lussac, volume zat pertama dibagi volume zat kedua sama dengan mol zat pertama dibagi mol zat kedua. Contoh, hitunglah massa dari 10 liter gas nitrogen. Bila pada kondisi tersebut, 1 liter gas hidrogen massanya 0,1 gram dan diketahui AR dari H atau hidrogen sama dengan 1 dan N atau nitrogen sama dengan 14. Kalau kita mengacu pada hukum Gay-Lussac, dalam kondisi P1 sama dengan P2 dan T1 sama dengan T2 berlaku V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2, maka V1-nya adalah milik dari N2. Kemudian V2-nya adalah milik dari H2. Sementara N1-nya adalah N2 dan N2-nya adalah H2. Maka volume dari N2 adalah 10 liter. Kita masukkan nilai 10. Dibagi dengan volume hidrogen. Volume hidrogennya adalah 1 liter. Sama dengan tadi mol, N2. Mol adalah massa zat, massa daripada N dibagi dengan ARN. Massa dari N belum diketahui. Sementara AR dari N2 adalah 2 kali 14. Karena N-nya ada 2, maka dikalikan dengan 14. Dibagi massa dari hidrogen 0,1. Massa hidrogen 0,1. Dibagi dengan 2. 2 adalah AR dari hidrogen. Hidrogen H2 kali AR-nya adalah 1. Sehingga 2. Sama dengan X-nya bisa kita cari, senilai 14 gram. Dalam kondisi STP,
P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini adalah dalam kondisi yang tidak STP. Artinya dalam kondisi STP itu tekanannya 1 atmosfer dan suhunya 273 derajat Kelvin. Kalau yang tidak STP berarti bisa jadi tekanannya tetap 1 atmosfer tetapi suhunya tidak 273 derajat Kelvin. Dalam kondisi STP, 1 atmosfer dari NH3 kali 11,2 volume NH3 yang kita cari dari kondisi 0,5 mol tadi dibagi dengan 273, ini dalam kondisi STP suhunya 273 derajat Kelvin sama dengan 1, ini ada tekanan 1 atmosfer, tekanan keduanya tetap sama seperti tekanan dalam kondisi pertama, tetapi suhunya yang berbeda. Keadaan pertama 273, keadaan kedua 273 ditambah 27, sehingga hasilnya 300 derajat Kelvin. Dalam kondisi suhu 300 derajat Kelvin, maka pasti volumenya akan berbeda. Dari perbandingan ini bisa kita cari dengan cara kalikan silang 11,2 kali 300 sama dengan 273 kali V2. Maka V2-nya bisa kita tentukan dari hasil perkalian 11,2 kali 300, 3.360 dibagi 273. Sehingga volume dari NH3 adalah sebesar 12,31 liter. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.